Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik di hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam menonton tayangan film atau sinetron atau drama, tentu kita menunggu-nunggu ending atau akhir dari cerita itu. Dan inginnya mendapatkan akhir cerita yang jelas, yang memuaskan, yang bisa kita terima dan kita pahami. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, tapi tidak selamanya tontonan bisa seperti itu, bukan? Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali mendatangkan tanda tanya, membuat kita berpikir atau mereka-reka, menebak-nebak tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan atau terjadi. Di dalam Alkitab, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita mengenal kitab Yunus, sebuah kitab yang pendek, hanya 4 pasal, tetapi memuat sebuah jalan cerita yang padat di dalamnya. Di akhir cerita kitab Yunus, maka Tuhan bertanya kepada Yunus, "Layakkah engkau marah terhadap pohon jarak itu?" Dan Yunus mengatakan, iya, dia pantas untuk marah. Dan Tuhan lalu kemudian memberikan jawaban kepada Yunus. Di dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, Alkitab mengatakan, Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Cukuplah sebuah pertanyaan mengakhiri kitab tersebut. Pertanyaan yang mengajak Yunus sebagai sang tokoh dan mengajak kita para pembaca-pembaca kitab pada masa kini untuk berpikir dan menghayati bagaimana mungkin Allah tidak sayang kepada Niniwe. Sebuah pertanyaan yang mengajak kita untuk menghayati. Bukankah di dalam kehidupan ini Tuhan itu menyayangi umatnya? Siapapun dan dimanapun, serta seperti apapun keadaan mereka, Tuhan sayang kepada umatnya. Ketika kita merenungkan hal itu, mungkin terkadang kita bertanya-tanya tentang kasih Tuhan yang besar seperti apa yang Ia mau tunjukkan kepada umatnya di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Namun dengan menghayati kisah Yunus di dalam kitabnya dan pertanyaan yang Allah mau sampaikan dituliskan di dalam kitab itu, mengajak kita menghayati bahwa bukankah hal yang menjadi inti dari segala yang ada dalam kehidupan ini tentang Allah yang mengasihi. Ada banyak hal yang mendatangkan pertanyaan di dalam pergumulan kita, hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak langsung terjawab. Tidak terjawab ketika kita berdoa atau bertanya-tanya pada Tuhan. Bahkan tidak terjawab ketika kita mencoba mencari tahu dan memikirkan mencari segala jawabannya. Hal-hal yang masih sulit untuk kita pahami dan mengerti dalam hidup ini. Tapi itulah inti hidup sebagai umat beriman. Ada banyak hal yang mendatangkan pertanyaan di dalam kehidupan kita untuk kita pikirkan. Dan jawabannya tidak kita terima secara instan. Tapi kita hidupi jawaban itu. Menghayati bahwa Tuhan yang menyayangi umatnya. Tuhan yang menemani umatnya. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada umatnya. Yang terus juga memberikan kepada kita jawaban-jawaban melalui setiap pengalaman dan perjalanan hidup kita. Cepat atau lambat, hal-hal yang mendatangkan pergumulan, pertanyaan,
tanda tanya bagi kita akan terjawab pada saat kita menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan. Jadi, mari kita terus menghayati apa yang Tuhan mau ajak kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan percaya Tuhan akan menolong kita menemukan jawaban yang tepat. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Ada hal-hal dalam kehidupan kami yang membuat kami kadang bertanya-tanya, membuat kami tak mengerti. Dan sepertinya Engkau tidak memberikan kami jawaban, bahkan membuat kami semakin merasa sulit menemukan apa makna dan arti hidup ini. Namun biarlah Tuhan kami terus menjalankan kehidupan ini dalam iman, percaya kami. Dan kami meyakini bahwa di dalam perjalanan hidup ini Engkau akan menyingkapkan apa yang perlu untuk kami ketahui dan pahami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rencana-rencana kehidupan ke depan, dalam kondisi kesehatan mereka. Jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Angel, Ibu Damayanti, Ibu Oktarina, di dalam kondisi sakit yang sedang mereka hadapi dan jalani. Engkau kiranya terus menjamah mereka. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari Kesia Nathanael. Biarlah kiranya Engkau terus beserta. Kami berdoa untuk rencana pengobatan dari Bu Dewi, agar setiap langkah terus ada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana-rencana kehidupan umat-Mu, dan khususnya mereka yang merencanakan pemberkatan nikah esok hari, Ami dan Yohanes, serta juga untuk Kevin dan Karina. Di dalam semua rencana yang mereka jalani, maka biarlah anugerah-Mu yang nyata menolong mereka memasuki rumah tangga yang baru. Berkatilah setiap keluarga dan juga setiap teman dan sahabat yang mereka punya. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Paskah di dalam masa raya ini, biarlah Tuhan pimpin agar dalam persiapan dan pelaksanaan segalanya berjalan dengan baik. Tuhan berikan kiranya juga kesehatan kepada seluruh panitia, juga setiap orang yang telah mulai bersiap-siap untuk mengisi berbagai acara maupun ibadah di dalam masa raya ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam berbagai situasi pandemi yang ada yang semakin membaik. Maka biarlah kami bersyukur dan mengisi waktu kehidupan yang ke depan dengan tetap menjaga kesehatan kami sebaik mungkin. Dan biarlah kiranya ada banyak hal yang menjadi kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang dari pemerintah pusat dan daerah untuk juga menata kembali kehidupan bangsa dan negara kami ke depan. Kami berdoa untuk juga kiranya situasi politik yang ada, kami berdoa untuk juga berbagai daerah yang mengalami musibah dan bencana. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan kami sebagai bangsa, sebagai umat manusia. Kiranya Engkau terus ada bersama kami, memberikan kami hikmat dan semangat untuk terus juga mengupayakan kehidupan yang terbaik buat semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa syafaat kami ini, kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, selamat beristirahat nanti malam dan selamat menjalankan akhir pekan. Kiranya Tuhan beserta kita dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.